Saya minta kesediaannya supaya kita bisa bangkit berdiri, kita mau menghargai hadirat Tuhan. Kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Dan kami mau Tuhan supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kiranya Engkau mau menyentuh hati kami, dan biarlah itu menjadi rema Tuhan, yang menghidupkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada yang luput dari pandangan-Mu. Engkau melihat hati kami satu persatu Tuhan, di mana ada kebutuhan kami akan firman Tuhan, di situ Engkau hadir. Dan kami mau katakan Tuhan, kami amini Engkau Tuhan. Di dalam setiap hidup kami, nafas kami, di setiap detik, kami amini Engkau Tuhan, bahwa kami hidup bukan dari makanan atau minuman, tetapi dari firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari ini, dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Kami terima ini semua Tuhan, dan kami siap duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya minta Ko ID nanti untuk standby ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, para saudara di sini, ya, saya akan mulai slide-nya, dan saya mulai dengan ucapan terima kasih, ya, bahwa acara ini bisa terselenggara. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Dan saya mau terima kasih kepada dua orang yang mengajak saya ke chapter Tomang. Saya tadi lihat Dr. Vincent Makmur Wijaya, terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangannya, luar biasa. Ya, Dr. Vincent adalah tetangga saya, just next door. Dan Dr. Vincent invite kami, please datang ke FGB MFI, dan saya senang sekali bisa berada di sini. Thank you sekali lagi. Ya. Yang kedua adalah Dr. Heri, jadi sama-sama dokter. Ya. Dr. Heri, thank you. Presiden dari chapter Tomang, boleh kasih tepuk tangannya, thank you. Ya, tepuk tangan yang tulus, luar biasa. Ya. Dari pagi, ya, selalu setiap pagi datang, wah luar biasa, dipakai Tuhan ya, menjadi alat dan berkat ya, saluran berkat bagi orang. Saya diminta oleh Dr. Heri, tolong sampaikan firman. Saya bingung, firman apa ini? Ya, tetapi kalau Dr. Heri sudah ngomong, Presiden sudah ngomong, kita harus ikutin, ya kan? Karena Presiden dipakai oleh Tuhan, amin, amin ya, oke. Nah, setelah selesai itu, lalu ketemulah saya dengan Ko Hence. Ko Hence adalah inspirasi saya pada waktu sharing, ya kira-kira berapa, 1 bulan yang lalu. Dan Ko Hence dipakai Tuhan lagi untuk jadi inspirasi saya. Ko Hence saya bingung, saya mau sampaikan apa? Oh sampaikan, ada 2 cerita. Nanti saya akan masuk ya, nanti spill dulu ya. Tidak boleh ya, kata Ko Hence begitu. Oke, nah saya senang di FGB MFI ini, satu hal, tidak ada penghakiman di sini. Jadi siapapun berdiri di sini tidak dihakimi, latar belakangnya seperti apa, sekalipun gelap, sekalipun tidak ada suatu hal yang bisa saya banggakan, saya tetap bisa berdiri di sini. Itu luar biasanya FGB MFI. Boleh tepuk tangan semuanya. Tuhan pakai, ya. Saya dengar satu kesaksian di sini. Ada yang tinggal di rumah janda selama 9 tahun, ada yang bakar pintu kamarnya sendiri. Saya dengar itu saya bingung. Pertama kali saya loading nih kepalanya. Ada yang begitu di sini ya? Iya. Ternyata di sini adalah kumpulan orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan, tidak tergantung dari latar belakangnya. Dan pada saat disampaikan firman, ada satu firman yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat tersentuh, yaitu Tuhan Yesus adalah pemulung. Wah kaget saya. Gila Tuhan Yesus, masa disebut pemulung? Ternyata pada saat firman itu disampaikan, saya baru tahu, ternyata kita ini sampah
Amin, kita sampah. Dulunya kita di dalam dosa, kita tuh sampah. Tetapi Tuhan memungut kita dan menjadikan kita berlian. Luar biasanya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita, thank you. Terima kasih ya. Kita akan masuk dalam firman, dan firman ini berjudul Sustainability dan Growth. Apa ini? Siapa yang di sini mau bisnisnya berkembang dan karirnya menanjak? Ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Puji Tuhan ya. Berkat dari Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi saya tanya ini, saya kasih kesempatan. Siapa yang di sini mau bisnisnya berkembang, karirnya menanjak, keluarganya bahagia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan? Waduh, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Saya nggak salah berdiri di sini. Oke, nah saya mau minta Ko Aidi untuk kita bacakan firman Tuhan, karena semuanya bermula dari firman. Pada permulaannya adalah firman. Silakan Ko Aidi di sini, lalu ada mic supaya bisa dikasihkan mic. Oke. Nah ini penting. Silakan. Satu. Belum nyala. Testing. Testing. Kedengeran kali ya suara saya? Langsung. Oke, kita angkat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-7 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Terima kasih Ko Aidi, terpujilah firman Tuhan. Nah, yang saya mau saksikan di sini, semua di sini pasti sudah berkeluarga, ya. Maksudnya saya berkeluarga, mempunyai keluarga. Ya, saya juga mempunyai keluarga. Jadi, sini adalah keluarga saya, istri saya, Bu Susan, lalu anak saya, Agatha, Rebecca, dan Elizabeth. Dan ada keluarga saya yang sekarang ada di ruangan ini, yaitu om saya, Om Agus, ya. Oke, kalau mau berdiri boleh Om Agus, ya. Dan Tante Odi yang di belakang sana, ya luar biasa, ya luar biasa. Oke, nah, tetapi ya yang terjadi sama seperti
yang sudah disaksikan Ibu Risma tadi, bahwa terjadi yang namanya kekeringan. Apakah kekeringan di dalam keluarga Kristen juga merupakan satu fenomena yang kita lihat belakangan ini? Iya. Tadi sudah disampaikan, papa mama Kristen dari marga Simbolon. Kita tidak janjian. Terjadi apa? Pertengkaran. Walaupun perkawinan itu sudah diusahakan sedemikian, sehingga melanggar adat pun terjadi kekeringan. Ini terjadi di Israel. Israel adalah umat Tuhan. Israel adalah diberkati oleh Tuhan. Terjadilah kekeringan, terjadi kekeringan. Bahkan di kehidupan Ibu Risma sendiri sudah disebutkan tadi, terjadi kekeringan, terjadi pertengkaran, terjadi satu hubungan yang tidak harmonis dengan suami. Itu bisa terjadi. Antara pasangan bisa terjadi. Bisa serba salah, itu yang namanya kekeringan. Di Israel pun pada saat itu terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Kering. Kalau suami dibilang harusnya bisa dong, suami itu mengerti istri. Nah, karena kita di sini kan lebih banyak suami ya. Bisa dong, suami itu sedikit ya romantis gitu. Bagaimana istri-istri yang di belakang sana? Apakah suami-suaminya romantis? Ya, terima kasih. Yang jawab pasti suaminya. Iya. Bisa diusahakan? Bisa. Kamu tuh yang romantis gitu loh. Bisa, satu hari. Ayo dong romantis, ceritanya. Iya deh, romantis deh. Oke. Tapi hari ketiga keempat sudah kering lagi. Kayak kanebok aku. Jadi terjadi kekeringan itu fenomena. Di dalam bisnis, apakah bisa terjadi kekeringan? Bisa. Kira-kira 3 tahun yang lalu terjadi COVID. Tahun 2020 tepatnya, tetapi tahun 2021 paling puncaknya. Di situ tidak ada bisnis bisa berjalan. Semua bisnis merayap, apalagi berlari. Sudah ada pun sudah syukur. Sekarang pun terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa bisnis ngomong, ini kalau COVID masih mending loh. Ini 2025 sudah lewat dari COVID, tapi dampak dari COVID sendiri masih terasa. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anggota FGPMIFA juga. Dia punya banyak lapak di Tanah Abang. Itu 50% kosong. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Dan ini adalah anak Tuhan. Di dalam kehidupan anak Tuhan bisa terjadi kekeringan. Betul. Berapa yang di sini mempunyai masalah kesehatan? Wah, dulu hebat sekali. Bisa lari, mungkin ikut maraton, tapi terkena stroke. Jadi di sini saya mau dalam singkatnya adalah di dalam hidup kita, walaupun kita diberkati oleh Tuhan, tetapi ada bagian-bagian tertentu di mana kita ada kekeringan, dan itu kalau mau diakui itu terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan saya. Saya boleh saksikan di sini, saya berdiri di sini bukan karena saya benar, tapi saya dibenarkan Tuhan. Amin. Saya bukan tidak mengalami masalah. Saya boleh saksikan satu hal, saya bekerja di sebuah perusahaan retail yang terbesar di Indonesia. Saya tidak perlu sebutkan nama retailnya. Tetapi terjadi, saya mau berangkat ke Israel bersama dengan keluarga. Kita mau ziarah. Waktu itu sudah tentukan naik Turkish Air, saya masih ingat sekali airlines-nya. Dan sudah ditentukan juga itu malam takbiran. Apa hubungannya dengan malam takbiran? Karena di dunia retail, lebaran itu adalah panen. Dan tidak boleh ada yang cuti sebelum malam takbiran. Tetapi karena suatu hal dan lain, saya harus naik Gulf Air, saya harus maju 2 hari, dari hari Sabtu ke hari Kamis. Apa yang terjadi?
Saya minta izin kepada owner bilang, nggak bisa. You cancel aja itu flightnya. Kita kan sudah tahu peraturannya, tidak boleh ada yang cuti sebelum Lebaran. Selesai. Jadi harus malam takbiran itu lu berangkat. Lu susul aja, susul gimana caranya. Kalau namanya Lebaran, itu tiket sudah tidak ada, kalaupun ada harganya mahal sekali. Gaji saya tidak cukup untuk bayar. Saya pulang, saya telepon sama mama saya masih ingat tuh, mama saya nangis, saya bilang, gak bisa, kamu harus berangkat, ini panggilan Tuhan. Hati kita itu betul-betul di situ rasa tersobek. Pada saat itu, saya anak sudah 3, saya berpikir, kalau saya sampai terjadi apa-apa bagaimana, saya kembali lagi kepada owner. Owner bilang gini, kalau kamu tetap berangkat, gak usah balik. Pada saat itu seperti bom atom. Artinya apa? Kedudukan sudah oke, saya sudah mengepalai 6 divisi. Di situ bukan macam-macam ya sayanya, tetapi gara-gara seperti ini. Nah, di dalam firman disampaikan, ini kejadian bahwa perempuan tersebut, janda tersebut, itu lagi mengumpulkan kayu kering untuk dibikin kayu api. Lalu dimasaklah sedikit dari tepung dan sedikit dari minyak, dan mau dimakan sama anaknya, dan besok sudah mati. Nah, kehidupan mungkin pada saat itu saya merasakan demikian juga. Ya. Tetapi puji Tuhannya bahwa ada hamba Allah itu datang, Nabi Elia, dan hamba Allah itu menyampaikan firman-Nya, bahwa kamu tidak usah takut, Tuhan pasti pelihara, tapi bikinkan aku dulu sepotong roti bundar kecil, ya, barulah kau buat bagimu dan anakmu. Nah, firman ini mengatakan bahwa kita harus dahulukan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita harus dahulukan Tuhan. Ngomong di depan panggung ini gampang. Tapi kenyataannya, sulit sekali. Saya berangkat tetap ke Israel, tetapi dalam perjalanan tiap hari saya kepikiran. Pada saat itu di Yerusalem, di Holy Sepulchre, saya nangis sejadi-jadi. Saya bilang, Tuhan, saya pulang nih, saya tidak ada kerjaan. Tuhan, anak saya gimana, istri saya bagaimana? Cicilan banyak. Iya, itu encik yang paling kejam, namanya cicilan. Cicilan banyak Tuhan, saya tidak tahu saya mesti harus gimana. Apakah Tuhan berbicara sama saya di Holy Sepulchre? Tidak. Apakah Tuhan bicara sama saya di Bethlehem? Tidak. Apakah Tuhan bicara sama saya di Tom Garden? Tidak. Tidak ada Tuhan bicara sama saya. Disitulah kita diuji, iman kita diuji. Pulang, yang saya lakukan pertama-tama adalah saya tulis surat resignation. Nggak usah nunggu-nunggu orang dipecat, udah tulis aja surat resignation, saya masukin. Saya punya waktu 1 bulan kan, ya. Owner sedang pergi ke Hong Kong, dia belum balik, habis selesai Lebaran dia pergi, dia liburan. Terus saya ketemulah salah satu direktur finance dari perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Terus saya ngobrol-ngobrol, dia bilang, how do you see yourself with that company? I say, I'm done. Saya udah selesai lah dengan company ini. How? Dia bilang, you don't have to know how, I just say I'm done. Saya udah done with this company. Why don't you come over? Ternyata investor relation-nya dia pindah ke Dana Reksa. Jadi saya harus feeling, and that is so sudden, dia belum dapat. Dia panggil saya over. You know what happened? Apa yang terjadi? I get 3 times of my salary. 3 kali dari salary yang sebelumnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Kalau mau tepuk tangan aja bareng-bareng. Jadi nggak sepi gitu loh. I get 3 times. Jadi di sini kita dikasih tahu bahwa janji Tuhan adalah tepung
dan minyak itu yang walaupun kecil sedikit itu tidak akan habis. Itu dipenuhi. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia Maha Kuasa dan Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi kita harus melakukan sesuatu hal dulu. Itu adalah langkah iman. Ada satu hal lagi yang saya mau berikan, tetapi saya tahu bahwa waktulah juga yang mesti harus kita perhatikan. Untuk itu saya mau minta Ko Aidi untuk maju lagi ke depan. Ada satu firman Tuhan lagi yang luar biasa, yang akan kita perdengarkan. Sekali lagi, kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Silahkan Ko Aidi. Oke. Akan dari 2 Raja-Raja 4, pasal ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Thank you Ko Aidi. Oke. Di sini sebutkan bahwa ada seorang janda lagi. Ini bukan karena saya suka janda ya. Tetapi janda di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa seseorang yang sudah tidak mempunyai harapan, itu adalah janda. Janda itu tidak punya pelindung. Jadi kalau terjadi apa-apa sama dia, entah dia dibunuh atau dia disakiti, dia tidak bisa apa-apa. Janda juga mengatakan bahwa inilah kita. Di dunia ini kita janda. Tanpa Tuhan pelindung kita tidak bisa apa-apa. Dan pada saat itu, dinyatakan bahwa hambamu, suamiku sudah mati. Jadi tidak ada pelindung ya. Dan kau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi ini terjadi bukan hanya orang Kristen, tetapi pelayan Tuhan. Keluarga pelayan Tuhan. Jadi kalau misalkan engkau pelayan Tuhan, engkau melayani, tidak usah khawatir kalau misalkan Tuhan itu memberikan sesuatu, pasti ada solusinya. Tetapi jangan berpikir kalau melayani Tuhan, itu tidak ada apa-apa. Saya waktu diminta untuk melayani Tuhan, terus terang di dalam ada sesuatu hal di dalam keluarga. Kamu ngapain? Emang dapat apa? Melayani Tuhan. Banyak tantangannya. Tetapi kita tahu di dalam Tuhan, Tuhan mampu untuk memberikan segala sesuatu yang kita perlukan.
Dan cara kerja Tuhan adalah mulai dari apa yang engkau punya. Jadi ditanya, apa yang engkau punya? Aku enggak punya apa-apa. Bisa dibayangkan ya, ini debt collector sudah datang ke rumah. Itu peralatan rumah sudah diangkut keluar. Jadi tidak ada di dalam rumah itu apa-apa. Tidak ada perabot, tidak ada apa-apa. Kalau janda ini berpikirannya agak negatif sedikit saja, dia sudah berkata sama si Nabi Elisa, kamu ini orang gila ya? Nanya lagi ada apa di aku? Bilang nggak ada apa-apa. Cincin kawin udah nggak ada. Semua udah nggak ada, semua udah keluar, udah diambil. Yang namanya penagih utang sudah datang dan sekarang 2 anakku ini sudah mau diambil sebagai budak. Kalau aku ada apa-apa, sudah pasti aku kasih duluan. Nggak usah kamu tanya. Tetapi pertanyaan itu tetap ditanyakan. Nah, di dalam hal ini saya merasa di sini saya menyampaikan firman ini ada beberapa mungkin yang di dalam hati tidak usah disebutin, tapi di dalam hati mengatakan bahwa yes, aku dalam keadaan seperti itu sekarang. Penagih utang itu bukan cuman menagih utang secara finansial, tetapi penagih-penagih utang itu direpresent sebagai musuh. Dan kalau musuh ini bisa apa saja. Penagih-penagih utang ini bisa berupa adalah ancaman-ancaman kesehatan. Bisa juga berupa ancaman-ancaman kebahagiaan rumah tangga. Bisa berupa juga ancaman-ancaman di dalam karir Anda. Itu penagih-penagih utang. Mereka sudah merangsek gitu dan sudah mau ambil. Ya. Tapi mulailah dengan apa yang kita punya. Tuhan Yesus mengatakan, mulailah dengan apa yang punya dari mana? Dari 5 roti dan 2 ikan. Bisa dapat berapa? 15.000. Katanya 5.000, oke, tapi kan belum termasuk anak sama istri ya. Iya, 15.000. Sebenarnya kalau dimasukkan dalam akal ini nggak masuk akal. Coba, dalam keadaan financially broke, mesti minta sama orang-orang tetangga-tetangga, tempayan, guci, gentong. Itu nggak masuk akal. Tong semua dimintain, ini mau ngapain lu? Sudah tahu ini didatangi oleh penagih utang. Terus minta gentong, minta tempayan. Sebagai seorang yang terkena masalah keuangan untuk datang ke rumah dan rumah tetangga dan teman dan saudara untuk minta ton tempayan, dia harus menghadapi masalah loh, lu harus menghadapi pertanyaan loh. Nggak gampang-gampang juga orang kasih kan. Lu mau ngapain tempayan gua, lu mau jual. Tong guci gua, lu mau legoin, ya. Lu kan ada masalah, itu bukan suatu hal yang gampang. Dan malunya itu loh. Lu malu kenapa? Lah ini loh, ini kan istri pelayan Tuhan. Gue mesti harus seperti ini. Dan masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal. 5 roti dan 2 ikan adalah berita kebodohan bagi dunia. Itu enggak masuk akal. Gentong, guci, tempayan yang kosong ini adalah kebodohan bagi dunia. Itu tidak akan masuk akal. Di dalam hikmat dunia itu tidak bisa menerangkan hikmat Tuhan. Tidak bisa. Dan mana yang lebih penting? Kalau boleh saya tanya sama Om Agus, nih Om saya. Om, minyak ceritanya, minyak, itu kan keadaannya banyak ya Om ya, banyak itu. Ya maksudnya banyak yang terlibat lah. Tetapi mana yang paling penting Om? Minyaknya, minyaknya ya, atau orangnya, atau anak-anaknya ini, atau Nabi Elianya, ya yang pasti Tuhannya jangan dimasukin ya Om ya, semua pokoknya Tuhannya paling penting. Oke, atau wadahnya Om, yang mana? Yang paling penting itu percaya akan perintah Tuhan. Iya betul Om. Nah, yang nomor 2 Om. Yang mana Om? Ini kenapa? Supaya kita sama-sama berpikir ya.
Ya, saya kan bisa minta sama karena om saya, jadi ya saya minta gitu ya. Oke, yang mana om? Modal minyak sama tepung. Minyak sama, oke, tepung ya. Dalam hal ini minyak ya, om ya. Thank you, thank you. Makasih om. Ya, boleh tepuk tangan buat om saya. Ya, thank you om. Oke. Udah, betul, betul, betul. Oke, nah kita baca sama-sama lagi ya. Oke. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia, dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi mana yang lebih penting? Bejananya. Karena sudah disebutkan kepada perempuan itu, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, di dalam pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, berkat Tuhan mengalir pada kita semuanya, mengatakan bahwa kalau Anda mau bisnis yang sustainable dan growth, Anda harus sediakan bejananya loh. Minyaknya sudah ada, berkatnya sudah ada, dari Tuhan sudah dinyatakan, perintahnya sudah ada. Yang mesti disediakan adalah bejananya. Oh enggak, ini untuk berpikir sama-sama, berpikir sama-sama. Om benar, pasti ya, kasih Tuhan Om. Nanti pulang saya repot. Nanti aku lagi jadi ponaan nanti saya, maaf ya. Oke, Pak Herdi, makasih Pak Eri Adi, oke. Nah, kadang-kadang kita di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kita meminta terlalu sedikit, maaf. Kita mau minta bahagia, tapi terlalu sedikit. Tadi sempat ya saya dengar Ibu Risma ngomong, saya tidak bisa merubah suami saya. Betul, tidak bisa. Siapa yang bisa? Tuhan yang bisa. Suami sama istri itu kadang-kadang serba salah. Istri sakit contohnya. Suami tidak kerja. Kamu ini tidak kerja? Aku udah sakit, kamu gak kerja. Gimana kehidupan masa depan keluarga? Suami kerja. Loh kok kerja, kamu gak sayang sama aku? Dulu kamu menikah ngomongnya sayang, sekarang gak sayang. Jadi serba salah, lu mau apa? Minta sama Tuhan. Tapi jangan minta diganti istrinya. Gak bener itu namanya. Ya, jadi di sini yang dipenting adalah wadahnya. Pada saat Tuhan berfirman, itulah saat dunia terjadi. Jadi dunia ini itu karena firman Tuhan. Jadi kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Banyak kali kita mau minta, tapi kita mikir pakai pikiran kita. Tuhan, gini loh jalannya. Gini loh jalannya, loh jalan Tuhan itu di atas jalan kita. Jangan kalau namanya minta yang minta sama yang diminta itu tinggian mana? Tinggian yang minta atau tinggian yang dimintai? Yang dimintai tentunya. Yang bisa memberi itu lebih tinggi daripada yang meminta. Tapi di dalam doa kita kadang-kadang, Tuhan aku maunya begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Pokoknya begini Tuhan. Gila dia bilang. Lu yang jadi Tuhannya. Tapi begitu kita serahkan kepada Tuhan, suatu hal yang terjadi, yang indah terjadi. Ya. Saya mau tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan satu ayat, yaitu Matius 7 ayat 7. Boleh minta tolong, Heidi. Ini adalah suatu hal yang powerful, yang boleh kita nanti sama-sama
bisa terapkan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah. Silahkan Ko Aidi di depan. Ya, Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Thank you. Ya, terima kasih Ko Aidi. Ya. Minta itu satu hal. Tetapi kadang-kadang kita minta pada Tuhan, minta dan minta, tetapi kita tidak cari. Firman yang kita dengarkan dari janda ini, tidak sebutkan namanya, tapi dia adalah janda dari pelayan Tuhan. Setelah dia minta kepada Nabi Elisa, dia harus cari loh. Dia harus cari tempayan-tempayan itu. Apa yang dia lakukan? Dia ketuk loh tetangga-tetangga itu. Dia ketukin satu-satu pintunya, dia minta, dia cari. Dan dia ketuk. Itu yang harus terjadi dalam sequence dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita minta ya suami kita berubah, kita minta. Ya, tetapi kita tidak cari. Nah, cari ini cari apa? Ya. Pak Hendra sudah datang ke rumah saya, thank you. Ya. Lalu lihat satu ayat di rumah saya, dia bilang ini ayatnya sama seperti ayat yang saya juga. Nah, sekali lagi ya firman Tuhan ya, boleh ya, kita diberkati ya. Matius 6 ayat 33. Sudah tahu, tetapi kita baca ya, tetap kita baca ya. Oke. Cari apa? Ya. Cari apa? Nah, itu yang kita perlu. Cari apa? Boleh cari, semuanya kita boleh cari. Tetapi cari apa ini yang paling penting. Matius 6 ayat 33. Ya. Hafal kitanya. Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Thank you, terima kasih Ko Aidi. Ya, syukur pada Allah. Dalam satu permintaan kepada Tuhan, apakah kita sudah mencari kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah ini penting sekali, cari dulu. Kadang-kadang satu waktu kita saya sangat-sangat kesel sama istri, tetapi ternyata Tuhan itu melalui istri memberitahu saya, firman Tuhan itu bisa lewat mana saja. Tuhan memberitahu kepada istri saya, ini ada masalah, ini ada bahaya. Tetapi saya kesel, saya pikir dia tidak setuju sama keputusan saya. Tapi tidak, ternyata Tuhan berbicara. Maka kita harus cari kerajaan Allah dulu. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan dulu. Dari situlah apa-apa yang lain-lain akan ditambahkan. Cari dan ketok. Ya, kadang-kadang kita berdoa karena itu gratis kan? Jadi cuma berdoa doang, tetapi kita tidak mau usaha, kita tidak mau langkain ke pintu-pintu, kita tidak mau kerjain semuanya. Kadang-kadang kita mesti harus ikut marriage counseling, kita harus ikut parenting counseling, itu kita harus ketok, dan kita mesti harus ada usaha untuk dapetin itu semua. Tapi firman Tuhan, yang pertama dan yang utama, carilah dulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu keluarga, mau bisnis, mau kesehatan, mau pekerjaan akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, saya tutup dengan Matius 6 ayat 33. Saya kembalikan kepada Pak Jack. Silakan Pak Jack. Thank you. Tuhan berkati semua kita. Haleluya.